Ini lambang apa? PMPP TNI, dan ini ada apa? Markas kami di Bukit Merah Putih di Sentul. Jadi kalau rekan-rekan semua dalam perjalanan ke Bogor melihat ada tiang bendera tinggi di atas suatu bukit, nah itu PMPP ada di situ. Kelihatan dari jalan tol ini. Ini saat-saat keberangkatan pasukan perdamaian kita, biasanya berangkat dari Lanut Halim atau dari Cengkareng. Biasanya ada pelepasan oleh pejabat TNI dan juga oleh keluarga. Mereka akan bertugas lebih kurang 1 tahun di daerah penugasan. Nah, ini di misi area, mungkin ini di Kongo ini. Nah, di Kongo ini Satgas CIMIC. CIMIC itu Civil Military Coordination, yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat, karena memang di daerah-daerah konflik itu kondisi kesehatan, kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah. Nah, pasukan kita antara lain melaksanakan tugas seperti ini, melaksanakan bakti sosial. Nah, tantangan kita dan semua pasukan perdamaian tahun 2020 adalah COVID. Karena ada juga anggapan dari masyarakat setempat bahwa pasukan PBB itu yang menularkan COVID begitu. Karena mereka datang dari luar negara mereka, dari daerah konflik itu. Dan dengan adanya COVID ini banyak sekali yang, nah ini saya potong, ini peristiwa di perbatasan antara Israel dengan Lebanon. Jadi pada saat pasukan kita berhasil mencegah tank Israel masuk daerah netral. Jadi mencegah terjadinya eskalasi. Tadi kalau dilihat ada pasukan yang membawa peluncur granat, itu adalah pasukan Lebanon, Lebanon Army. Kemungkinan kalau tidak dicegah, pasti ada ketegangan dan mungkin ada korban, begitu ya. Sehingga itu sangat diapresiasi oleh PBB dan menjadi salah satu catatan prestasi pasukan kita di UNIFIL di Lebanon. Akhirnya tank Israel bisa mundur setelah diperingatkan oleh pasukan kita. Nah, ini peristiwa pada saat milisi-milisi bersenjata, gerombolan bersenjata di Kongo, ini menyerahkan senjata mereka kepada pasukan TNI, pasukan perdamaian dari TNI. Karena pendekatan-pendekatan yang humanis dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di situ, sehingga mereka mau menyerahkan senjata untuk mengurangi ketegangan. Nah, ini komandan saya itu tadi, Maijen Victor Simatupang, komandan PMPP. Nah, kemudian ini peristiwa pembebasan sandera. Jadi ada salah satu tenaga medis dari Amerika yang disandera oleh satu kelompok bersenjata. Kemudian mediasi diserahkan oleh Force Commander kepada kompi dari kontingen Garuda untuk melaksanakan mediasi, karena kontingen Garuda salah satu pasukan yang cukup dipercaya oleh penduduk lokal. Nah, kalau yang ini menunjukkan setelah 1 tahun bertugas, mereka kembali ke tanah air bertemu dengan keluarga. Nah, yang saya dengar biasanya sebelum pasukan kita pulang, biasanya ada sedikit perpisahan dengan penduduk lokal ya, karena mereka sudah banyak bergaul dengan penduduk lokal. Luar biasa. Hebat, hebat.
di depan pocong kan gitu ya Pak ya, dengan risiko IKN ini Pak. Tadi suaranya nggak jelas. Dan ini ternyata suara nggak jelas bukan karena masker, emang koneksimu kayaknya di sana ya. Kayak. Oh silakan deh Pak Tito di ini dulu, diambil dulu saya suaranya lagi. Oke, Mas Ari ya. Menarik tadi kita sudah sempat menyaksikan tadi ya bahwa bagaimana kiprah pasukan perdamaian. Tapi ada di Kongo, ada di Lebanon. Ada beberapa pertanyaan yang muncul nih, Pak Beni. Pertama, misi pasukan perdamaian itu sebenarnya apa sih? Kalau kita lihat kan pasukan ini pasukan ya, mau pasukan perdamaian mau atau enggak pasukan kan, tentara kan, armed force gitu ya. Nah, kedua, ini musim bawa perdamaian. Apakah di situ kita memaksakan perdamaian atau apa tugasnya? Apalagi pasukan perdamaian datang dari Indonesia atau cuma Indonesia atau bagaimana? Silakan Pak Beni untuk dijelaskan. Ya, jadi tugas tadi untuk menciptakan perdamaian tadi diaplikasikan oleh PBB melalui charter ya. Jadi ada ada charter ya, charter PBB, UN charter itu ada di bab 6 dan di pasal 6 dan di pasal 7. Itu yang terkait dengan bagaimana menyelesaikan suatu dispute atau konflik. Kalau yang di bab 6 itu adalah jika terjadi potensi konflik atau terjadi konflik dan bisa diatasi dengan cara-cara yang tidak memerlukan kekuatan bersenjata. Itu sifatnya adalah memelihara perdamaian atau peacekeeping. Kemudian di chapter 7 itu yang lebih serius, eskalasinya lebih tinggi, kalau memang sudah terjadi pertikaian, memang perdamaian itu harus dipaksakan, ada law enforcement gitu. Jadi membuat perdamaian dengan cara kekuatan bersenjata. Itu mungkin yang terjadi di Bosnia dan sebagainya dulu. Tapi yang diikuti oleh kita adalah yang peacekeeping, jadi mempertahankan perdamaian, menjaga perdamaian, tidak melaksanakan peace enforcement. Jadi seperti di Bosnia dulu, NATO terlibat di dalam peace enforcement dia. Ya. Sebagai penjaga perdamaian di situ Pak, pasukan PBB ini, itu bisa dijelaskan aturan mainnya Pak. Kan kita juga sebagai pasukan nggak boleh dinilai memihak ya. Nah, ya, kan harus imparsial. Betul. Lalu cara aturan mainnya gimana Pak di sana Pak? Jadi pertama untuk menentukan satu area atau suatu daerah operasi itu PBB akan mengeluarkan resolusi. Katakanlah pada saat eskalasi di Lebanon antara Lebanon dan Israel itu meningkat, kemudian PBB mengeluarkan suatu resolusi untuk menciptakan perdamaian di situ atau jaga supaya eskalasi tadi tidak menjadikan konflik yang menjadi semakin tinggi. Kemudian dari UN PKO atau UN Peacekeeping Operation itu mereka semacam merekrut negara-negara yang mau ikut terlibat di dalam pasukan PBB untuk daerah tersebut. Tadi yang berdasarkan resolusi tadi. Kemudian mereka diberikan mandat oleh PBB. Ada rule of engagement-nya bagaimana melaksanakan misi perdamaian dari daerah tersebut. Tetapi ada beberapa persyaratan. Jadi satu persyaratannya adalah negara kalau misalkan seperti Israel dan Lebanon itu mereka dua negara itu mau menerima kehadiran pasukan PBB. Kemudian mereka juga menentukan juga apa saja yang kira-kira daerah mereka yang bisa dipakai oleh sebagai base dari pasukan PBB. Jadi kebetulan memang pasukan UNIFIL, jadi pasukan gabungan dari pasukan perdamaian seluruh dunia itu yang di Lebanon itu berada di wilayah Lebanon kebetulan. Nah kemudian dari UNPKO dia membentuk suatu satgas besar atau force command, komando satuan tugas, dan akan membawai beberapa satuan-satuan setingkat batalion, setingkat kompi dari berbagai negara. Jadi pada saat ini nanti ada di slide saya, pada saat ini Indonesia mendeploy 2 batalion, 2 pasukan setingkat batalion 2, satu di UNIFIL di Lebanon, misi UNIFIL, dan satu misi MONUSCO di Kongo, itu setingkat batalion. Dan kita juga punya kompi seni, ada di misi MINUSCA di Sentral Afrika dan juga di Kongo. Selain itu kita juga punya beberapa satuan tugas lain termasuk Satgas Angkatan Laut yang di Lebanon.
Ya, totalnya kira-kira dari semua pasukan kita saat ini sekitar 2.500 yang berada di daerah operasi. Lalu konsolidasi antara pasukan di lapangan dengan tim yang di level atas di diplomasinya, diplomatiknya tuh ada garis komando ke atas vertikal, Pak ya? Ada. Jadi nanti dari Force Commander tadi akan membawai itu tadi yang saya sebutkan tadi, Pak. Force Commander itu seperti markas besar PBB ya, tentang misi perdamaian di satu wilayah. Katakanlah Force Commander untuk UNIFIL itu ada di Lebanon, kemudian membawai berapa batalion dari Indonesia, batalion dari Thailand, batalion dari Pakistan, begitu. Jadi semuanya satu garis nanti, Pak, di situ. Dan itu oleh sebab itu yang kita siapkan di PMPP adalah menyiapkan pasukan profesional TNI yang selama ini beroperasi dalam negeri untuk bisa memahami dan juga tahu pelaksanaan rule of engagement yang telah ditetapkan oleh PBB. Jadi materi-materi akan sama. Jadi materi yang disampaikan dalam pelatihan peacekeeper di PMPP TNI dengan yang disampaikan nanti di Cina misalkan atau di Pakistan itu sama, itu standar. Gitu. I see. Karena mereka harus punya satu komando yang sama, betul, standar yang sama, begitu. Betul sekali, Pak. Sebelum kita masuk ke slide-nya Pak Benny nih, karena tadi baru bisa nonton video, saya tuh pengen nanya gini, ada di negara di internasional tuh kan, ya Indonesia udah dari saya kecil ya, pasukan perdamaian Garuda kontingennya banyak banget itu ya. Tapi kalau dari negara-negara di internasional tuh negara mana aja sih Pak yang aktif Pak, ikut menjaga perdamaian dunia melalui keberadaan batalion pasukan perdamaian PBB ini Pak? Jadi sekarang ini yang paling besar itu beberapa negara yang paling besar, pasukannya yang lebih besar daripada Indonesia, kita nomor 8 di dunia, jumlah pasukannya, dalam jumlah pasukan. Yang besar-besar itu Bangladesh, Pakistan, India, Cina. Gitu. Tetapi bukan berarti negara lain tidak aktif, tapi mereka bentuknya tidak pasukan. Ada yang bentuknya military observer, ada yang bentuknya military staff. Jadi nanti ada perbedaan antara Satgas, kemudian yang pribadi-pribadi, dan juga ada yang menjadi penasehat begitu. Seperti Bapak Presiden kita Pak SBY, dulu beliau pernah menjadi semacam Force Commander di Bosnia, Deputy Force Commander di Bosnia. Jadi tidak semuanya bentuknya pasukan, tapi ada juga perorangan-perorangan. Oh, expertise lah Pak ya, keahlian-keahliannya ya, network dan keahliannya. Betul. Oke, menarik. Gimana? Kita mau share langsung ke presentasi kita dulu atau gimana Pak Benny? Iya betul. Nanti biar diskusinya bebas. Jadi yang slide-nya ditanyakan dulu aja Pak. Oke, kalau gitu sembari saya persiapkan, Mas Hari dipandu dulu, silahkan ngobrol-ngobrol dulu karena akan baik. 1 menit ya. Oke. Selain di Kongo Pak, sama di Lebanon, di masa lalu di mana aja Pak selain dua negara itu Pak? Kita punya jadi nanti ada di slide saya ya. Jadi pertama kali Indonesia itu mendeploy pasukan perdamaian itu di Mesir tahun 57. Wow. Jadi 2 tahun setelah konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno sudah mendeploy pasukan kita. Pada saat itu ada ketegangan Suez kalau tidak salah di Mesir itu tahun 1957. Kemudian di Kongo tahun 61, 62, 63 itu di Kongo yang besar. Kemudian kita berperan juga dulu pada saat Perang Vietnam, kemudian permasalahan di Kamboja tahun 90-an. Dan pada saat ini kita mengirimkan pasukan ada di 3 tempat. Jadi ada di UNIFIL, bentuknya batalion dan juga Satgas. Kemudian di Kongo itu batalion, dan di Central Afrika itu bentuknya kompiseni. Udah keluar ya? Sudah siap? Udah siap ya? Iya. Ya. Silakan Pak Benny. Menarik sekali. Silakan Pak Benny. Ya, pertama-tama walaupun sudah terlambat, saya ucapkan salam sejahtera, selamat sore untuk semua peserta ini web talk Pak ya? Iya betul. Ya, daring. Kita kongko daring. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Kita masih dalam suasana peringatan kemerdekaan ke-75. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita paling tidak yang ikut web talk sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kondisi Indonesia dan juga seluruh dunia ini masih
berada dalam situasi yang kritis terkait dengan COVID-19. Kemudian pada sore hari ini saya akan sharing, sebenarnya saya tidak expert juga di masalah ini, tetapi saya akan berusaha semampu saya untuk sharing peran dari kontingen Garuda, Pasukan Perdamaian Indonesia, dalam rangka ikut menjaga ketertiban dan menciptakan perdamaian di dunia. Bisa lanjut, Pak? Ya. Ya, Jadi tadi saya sudah disampaikan CV saya. Jadi saya harus akui bahwa kembali ke CV, Pak. Jadi memang kembali ke halaman sebelumnya ya. Jadi memang sebetulnya terus terang saja background saya bukan peacekeeper, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan, background saya bukan peacekeeper, background saya bukan pasukan. Saya berangkat dari Angkatan Udara. Background saya dulu penerbang, kemudian saya banyak berkiprah di bidang keselamatan penerbangan. Kemudian saya pernah menjadi atase udara, jadi diplomat militer di Amerika. Kemudian mengurusi masalah-masalah hubungan bilateral dan multilateral antara TNI Angkatan Udara dengan Angkatan Udara negara lain. Dan baru 2 bulan terakhir saya diberi tugas untuk menjadi wakil komandan pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI. Sehingga terus terang saya juga belum, apalagi dengan kondisi COVID, saya juga belum melakukan commander visit ke pasukan-pasukan kita di luar negeri, sehingga untuk tahu kondisi mereka yang terkini kita hanya memantau dari jarak jauh saja. Jadi dengan Zoom, dengan WhatsApp group dan sebagainya, kita memonitor mereka dengan cara itu, mendapatkan laporan kondisi-kondisi mereka terakhir dengan cara itu. Lanjut. Jadi tadi sudah disebutkan tadi oleh Pak Stanley bahwa dalam pembukaan undang-undang itu memang sudah disebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara kita adalah ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi saya pikir ini para pendahulu kita ini luar biasa sekali. Jadi tidak hanya memikirkan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah tumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, tapi juga ikut memikirkan bagaimana ketertiban dan perdamaian dunia. Dan kalau kita melihat track record dari Presiden Soekarno, jadi pada tahun 1955 beliau menginisiasi salah satu inisiator Konferensi Asia Afrika, ya. Dan setelah itu tahun 57 kita terlibat dalam misi perdamaian di Mesir. Jadi ini adalah satu pemikiran dari para pendahulu kita bahwa sebagai bangsa kita juga masyarakat dunia, tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan lingkungan kita di dunia ini. Lanjut. Ini landasan hukum pertama, kemudian landasan hukum yang kedua dari pasukan perdamaian kita juga tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri, di mana di situ disebutkan bahwa pengiriman pasukan pemeliharaan ditetapkan oleh Presiden atas persetujuan dengan DPR. Ya, jadi ini yang menjadi landasan legal bagi deployment pasukan kita di misi-misi perdamaian dunia. Lanjut. Begitu juga di TNI sendiri. Jadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, di situ disebutkan tugas-tugas TNI. Secara garis besar, tugas TNI itu ada operasi militer untuk perang, menghadapi lawan yang bersifat negara, jadi negara asing. Itu kita menghadapi dengan operasi militer perang, tetapi juga ada operasi militer selain perang. Itu kita mendukung tugas dari lembaga-lembaga lain di mana membutuhkan kekuatan TNI. Banyak sekali, bakti sosial, penanggulangan bencana, dan salah satunya adalah misi perdamaian dunia, anti terorisme dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari operasi militer selain perang yang dilakukan oleh TNI. Dan di situ tercantum dalam ayat 2 butir B bahwa kita melaksanakan misi perdamaian dunia. Lanjut. Jadi ini
dasar dari legal pelaksanaan misi perdamaian dunia. Lanjut. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Bapak tadi, bahwa pelibatan TNI dalam operasi perdamaian dunia. Ini ada beberapa negara ya di sini ya. Jadi ini di komputer saya kurang jelas, tapi kira-kira ini adalah negara-negara yang pernah atau wilayah-wilayah yang pernah dan saat ini sedang kontingen Garuda berada. Kontingen Garuda berada. Jadi sejak tahun 57 pasukan perdamaian kita sudah diberi nama kontingen Garuda oleh Presiden Soekarno. Ya, ini adalah wilayah-wilayah yang pernah kita bertugas dan juga yang saat ini sedang bertugas. Jadi mulai dari Mesir, kemudian Kongo, kemudian ada di Vietnam, kemudian Kamboja, kemudian di Lebanon, Sentral Afrika, di Haiti pernah setelah ada badai Haiti, itu kompi seni kita di sana. Kemudian setelah Haiti selesai pindah ke Darfur, UNAMID, dan 2 tahun yang lalu itu sudah selesai, kemudian di Sentral Afrika. Lanjut. Nah, selain pasukan, Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan rekan-rekan, peacekeeper kita tidak hanya bergerak dalam bentuk pasukan, batalion, kompi, dan sebagainya, tetapi juga perorangan. Itu namanya military observer. Itu adalah observer yang diberi tugas oleh PBB, nanti bentuknya bergabung dengan para observer dari negara lain, ditempatkan di pos-pos tertentu sebagai petugas yang mengobservasi jalannya proses perdamaian di wilayah tersebut. Itu adalah observer dan juga milstaff. Kalau milstaff ini adalah personel-personel kita yang ditempatkan di markas-markas force commander. Jadi milstaff kita dan milop kita tidak hanya bertugas di Sentral Afrika, Kongo, dan UNIFIL di Lebanon, tapi juga di Darfur, kemudian di Sudan Selatan, kemudian di Mali, kemudian di Yaman. Itu banyak personil TNI yang bertugas sebagai military observer dan military staff. Lanjut. Nah, ini kira-kira total akumulasi atau perincian dari deployment peacekeeper TNI saat ini per 2 Juli 2020. Jadi kalau Bapak-bapak dan rekan-rekan melihat, pasti yang jumlahnya besar ada di UNIFIL di Lebanon, kemudian di MONUSCO di Kongo, dan MINUSCA di Sentral Afrika. Itu jumlahnya pasti besar karena bentuknya adalah batalion, kemudian kompi, kemudian satgas-satgas lain. Sementara kalau yang jumlahnya hanya 1 atau 2 orang, itu adalah military observer ataupun milstaff kita yang ditugaskan di kantor-kantor pasukan perdamaian. Walaupun tidak ada pasukan kita di sana, tapi mereka bisa menjadi staff di markas-markas tersebut. Lanjut. Pak Beni, saya mau nanya dulu. Ya, silakan. Di sela nggak apa-apa. One TNI itu apa ya? Kalau saya ngerti, kalau yang lain itu kan yang MP. Oh ya, jadi One TNI itu wanita TNI. Jadi kalau Angkatan Darat itu namanya KOWAT, Komando Korps Wanita Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut itu KOWAL, Korps Wanita Angkatan Laut, dan Angkatan Udara WARA, Wanita Angkatan Udara. Ya itu. Nah, tapi mereka secara keseluruhan disebutnya wanita TNI ya. Jadi women military. WARA. Wanita Angkatan Udara. Ya. Ya. Nah, ini grafik dari kontribusi peacekeepers kita. Jadi awal-awal tadi yang saya sebutkan, tahun 57, 61, 62 itu cukup banyak peacekeeper kita. Kemudian kita banyak lagi menempatkan peacekeeper pada saat terjadi konflik di Vietnam dan Kamboja. Dan mulai tahun 2006, setelah ada resolusi tentang Lebanon, Presiden SBY pada saat itu secara gradual mulai mengirimkan pasukan perdamaian. Dan tahun 2007 PMPP terbentuk karena sebelum tahun 2007 itu penugasan itu
persiapannya tidak seperti sekarang yang semakin sekarang sudah semakin baik. Jadi dulu mereka disiapkan, kemudian mereka juga diberangkatkan dan di tempat penugasan itu mereka familiarisasi dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Tetapi mulai tahun 2007 pada saat Pak SBY, pusat misi pemeliharaan perdamaian itu mulai dibentuk. Tapi pada saat itu tempatnya masih belum di Sentul. Di Sentul itu baru mulai 2014. Jadi semakin kemari ini kondisi persiapannya menjadi semakin baik. Bahkan PMPP TNI ini juga menjadi tempat latihan bagi personil asing yang membutuhkan pelatihan-pelatihan tentang perdamaian. Jadi kita bekerja sama dengan Uni Eropa, kita bekerja sama dengan pemerintah Kanada dan pemerintah Amerika untuk mengadakan pelatihan-pelatihan di PMPP TNI. Pesertanya tidak hanya dari Indonesia, tapi dari berbagai negara. Dan pada saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-8 dari 122 negara TCC. TCC itu Troop Contributing Country, jadi negara yang mengkontribusikan pasukan kepada pasukan perdamaian. Kita peringkat ke-8 dari 122 negara. Lanjut. Nah, dengan semakin tingginya tuntutan penugasan, pada tahun 2019 kemarin PMPP divalidasi. Jadi sekarang PMPP lebih diperkuat lagi dari struktur organisasi karena ke depannya sudah banyak negara yang ingin berlatih di PMPP. Jadi Indonesia menjadi salah satu model juga dalam penyiapan pasukan perdamaian karena kita punya aset yang cukup lengkap itu di Sentul untuk menyiapkan pasukan. Lanjut. Ini perjalanan PMPP TNI. Jadi saat pembentukan sampai dengan saat ini, memang pembangunan besar-besaran itu pada saat Presiden SBY. Jadi termasuk pembukaan area Sentul tadi, Bukit Merah Putih sebagai pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI itu dilaksanakan pada saat Presiden SBY tahun 2012 dan diresmikan 2014. Lanjut. Nah ini tugas pokok dari PMPP TNI yang intinya adalah menyiapkan dan mengendalikan pasukan perdamaian kita yang sedang bertugas di luar negeri. Jadi saya akan cerita sedikit bagaimana suatu satuan tugas atau seseorang itu dapat bertugas menjadi pasukan perdamaian. Itu dimulai dengan seleksi. Jadi diseleksi di tempat kami. Itu baik berupa pasukan atau perorangan itu diseleksi di tempat kami. Kemudian yang lulus mereka akan diikutkan di dalam pre-deployment training atau latihan pratugas selama 1 bulan. Setelah itu mereka masuk dalam masa transisi untuk berangkat penugasan. Kemudian mereka berangkat petugas selama 1 tahun, kembali mereka akan dikembalikan lagi karena tentu saja di daerah operasi itu kan kehidupannya tidak normal karena jauh dari keluarga, kemudian dalam lingkungan yang tensinya cukup tinggi. Mereka juga pakai proses pengembalian tidak langsung kembali ke keluarga, tapi mereka akan di karantina di mana dan dikembalikan untuk bisa lagi hidup di satuan asalnya dan juga di keluarganya. Itu nanti banyak sekali ada protokol kesehatan, protokol psikologi dan sebagainya. Lanjut. Nah ini manfaat kontribusi Indonesia. Yang jelas ini merupakan salah satu pilar dari pelaksanaan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Jadi pemerintah Indonesia tidak pernah mengirimkan pasukan bergabung dalam koalisi. Jadi seperti kalau kita lihat bagaimana kita koalisi Amerika di Irak 1, Irak 2, kemudian di Afghanistan, kita tidak terlibat. Kita mengirimkan pasukan ke luar negeri selalu di bawah mandat dari PBB, di bawah payung PBB. Itu yang diizinkan berdasarkan konstitusi kita. Kemudian ini menjadi instrumen diplomasi, representasi Indonesia. Jadi di ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan
jumlah pasukan pemelihara perdamaian yang terbanyak, 2.500 sekian. Kemudian ini juga merefleksikan konsensus Indonesia sebagai negara anggota PBB. Jadi negara di dunia itu seperti masyarakat ya. Jadi pada saat satu negara berkontribusi itu akan diapresiasi, dan ini adalah wujud dari kontribusi kita sebagai masyarakat dunia. Kemudian seperti tadi saya sebutkan, mengukuhkan dominasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan forum internasional. Lanjut. Dan misi perdamaian itu tidak hanya menampakkan wajah TNI atau militer, tapi banyak sekali tugas-tugas yang kemudian menempel kepada mereka. Dan ini terkait dengan instansi lain. Salah satunya adalah mereka juga menjadi semacam PR atau sales dari produk-produk militer Indonesia. Jadi kendaraan lapis baja yang dipakai di daerah misi itu adalah buatan Indonesia. Itu adalah Anoa buatan Pindad, kemudian senjatanya juga SS1 buatan Pindad, dan itu akan diakses oleh PBB. Jadi mereka secara rutin 3 bulan sekali akan mengecek bagaimana kondisi peralatan kita, dan itu sekaligus mempromosikan industri pertahanan kita. Kemudian juga membawa misi kebudayaan. Jadi sudah terkenal bahwa kontingen Indonesia dalam event-event tertentu, 17 Agustus dan sebagainya, kecuali tahun ini karena COVID, itu biasanya menampilkan berbagai kebudayaan. Jadi tidak aneh kalau kemudian kontingen Indonesia di Unifil menampilkan Reok Ponorogo misalkan, karena itu memang menjadi salah satu tugas tambahan mereka dalam pelaksanaan tugas di sana. Kemudian tentu saja mereka mempromosikan Indonesia juga dalam bidang pariwisata dan sebagainya. Jadi dalam penugasan itu mereka tidak hanya melaksanakan tugasnya sebagai militer, tapi juga menjadi duta-duta atau diplomat-diplomat bangsa. Lanjut. Nah, tantangan penugasan yang saya amati dan juga ini terrecord dalam record kita, pasukan kita ini adalah pasukan profesional untuk penugasan dalam negeri. Tapi pada saat dia harus berinteraksi dengan pasukan dari negara lain dan berada dalam situasi penugasan yang bersifat internasional, itu mereka memerlukan suatu pelatihan. Mereka memerlukan suatu pengkondisian, sehingga tadi saya sebutkan bahwa sebelum mereka berangkat, mereka akan mendapatkan pre-deployment training. Dan waktu 1 bulan, saya lihat selama saya di PMPP, sebenarnya tidak cukup, bahwa dengan hanya 1 bulan itu semua ilmu, kemudian semua keterampilan itu dimasukkan, sehingga sekarang PMPP TNI mencuri start. Jadi suatu pasukan pada saat dia sudah lulus dari seleksi, biasanya kita kirim namanya mobile training team ke batalion, kemudian ke satuan-satuan mereka, untuk dapat lebih awal memberikan materi-materi yang harus dikuasai, terutama materi-materi yang dari PBB, karena itu pada saat mereka bertugas, bahasanya harus sama, baik bahasa, maksudnya bahasa verbal, bahasa Inggris, Perancis, dan sebagainya, tapi juga mengenai bahasa operasional, itu juga harus sama. Ini adalah salah satu tantangan. Kemudian pemahaman dari pasukan kita dalam suatu wilayah itu juga menjadi suatu tantangan, karena yang dihadapi berbeda dengan kondisi di dalam negeri. Lanjut. Kemudian beberapa keberhasilan TNI, terus terang saja karena jati diri TNI itu kan tentara yang lahir dari rakyat, begitu ya, sehingga mereka terbiasa untuk bergaul dengan rakyat, tidak hanya sekedar militari profesional. Dan ini yang diterapkan di area penugasan. Jadi sudah terkenal bahwa pasukan TNI itu lebih apa? Kalau bahasanya itu lebih care dengan penduduk di sekitarnya. Kalau kita lihat di video-video tadi ya, jadi tidak hanya melaksanakan tugas, hanya mencegah terjadinya eskalasi, mempertahankan kondisi damai, tidak, tapi juga
menyentuh kepada kehidupan sosial masyarakat setempat. Dan ini menjadi satu kunci keberhasilan pasukan kita diterima di negara-negara konflik. Kemudian kita selalu berusaha untuk menjaga standar pelaksanaan tugas kita yang tadi saya sebutkan dalam PDT tadi, dalam pre-deployment training. Dan pada saat ini sekarang PMPP juga sedang melaksanakan sertifikasi sehingga apa yang kita kerjakan di PMPP itu menjadi standar, mengikuti standar dari pusat pelatihan misi perdamaian di seluruh dunia. Dan itu beberapa tahun terakhir kita mendapat kepercayaan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang pesertanya adalah dari negara-negara lain. Salah satu contoh, Uni Eropa bekerja sama dengan PMPP untuk menyiapkan para diplomat dari Uni Eropa yang akan bertugas di negara-negara yang tingkat kerawanannya tinggi. Jadi mereka dilatih untuk menghadapi kemungkinan penyanderaan, kemungkinan perampokan, dan mereka dilatih di PMPP. Jadi para diplomat dari negara-negara Uni Eropa yang akan bertugas di negara-negara yang dalam tanda kutip keamanannya masih kerawanannya tinggi, mereka berlatih di PMPP. Lanjut. Nah, ini tadi beberapa keberhasilan dari Satgas kita. Ada nanti berapa poin di belakang saya sebutkan. Lanjut saja. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, Pak Tito lanjut. Ya, sudah. Ya, ini tadi yang saya sebutkan pada tanggal 2 Juni, Satgas kita di Unifil itu berhasil menghalau ya pada saat tank Israel masuk ke daerah Blue Line ya. Blue Line itu daerah demarkasi di mana seharusnya itu menjadi daerah netral, di mana kedua belah pihak yang bertikai itu atau bersengketa itu tidak boleh masuk. Karena dikhawatirkan pada saat dia melanggar daerah demarkasi, ini menimbulkan reaksi dari pasukan Lebanese Armed Forces tadi. Kita lihat bahwa peluncur rudal tadi ya, itu kalau tidak dicegah kemungkinan ada miskalkulasi, kemudian ada korban jatuh. Dan apa yang sudah dipupuk untuk menjaga perdamaian itu akan menjadi menjadi rusak lagi di daerah tersebut. Lanjut Pak, diklik. Klik. Ya ini yang tadi yang kemudian antara 16 sampai dengan 12 Juni 2020 ini Satgas kita di Kongo itu menerima penyerahan senjata. Itu ada angkanya, jadi berapa pucuk senjata? 101 pucuk senjata. Sampai terakhir kemarin 15 Agustus, kita masih menerima. Itu adalah hasil dari pendekatan humanis pasukan kita kepada masyarakat. Lanjut. Kemudian kembali Satgas di MONUSCO juga dipercaya dan terlibat dalam upaya pembebasan sandera warga negara Amerika yang disandera oleh kelompok bersenjata pada tanggal 17 Juli 2020. Ini diapresiasi, banyak diapresiasi oleh PBB. Lanjut, sepertinya ini terakhir ya. Nah, di luar keberhasilan itu kita juga ini ya, betul-betul berduka karena pada tanggal 20 Juni kemarin satu anggota Satgas Kompi-Seni yang bertugas di Kongo, Sersan Mayor Rama Wayudi itu gugur karena konvoinya disergap oleh pasukan bersenjata. Mereka bukan pasukan reguler, maksudnya bukan tentara, tetapi mereka adalah milisi atau kelompok gerombolan bersenjata. Dan oleh pemerintah dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa menjadi Pelda Anumerta. Lanjut. Jadi itu sekilas bagaimana peran dari pasukan TNI yang menjadi pasukan pemelihara perdamaian di dalam melaksanakan tugas untuk turut mengamalkan atau mengaplikasikan amanat dari undang-undang kita, turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terima kasih Pak Tito, Pak Stanley atas waktu yang diberikan untuk mengenalkan sedikit tentang kontingen Garuda. Luar biasa sekali Pak Benny.
Terima kasih Pak Beni, luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau kami boleh tanya lagi, itu Unifil itu berada di bawah DPP Pak, di PBB, berada di bawah Dewan Keamanan PBB Pak ya? Unifil. Betul. Jadi strukturnya PBB, ada Dewan Keamanan, kemudian ada UNPKO, jadi peacekeeping operation-nya di bawah Dewan Keamanan. Kemudian di daerah-daerah tertentu mereka akan membentuk suatu satuan tugas, katakanlah Unifil di Lebanon. Itu dipimpin oleh satu orang mayor jenderal, sekarang kebetulan dari Brasil, itu task force-nya ada di sana, force commander-nya ada di sana, dan dia membawa beberapa batalion. Salah satunya adalah Batalion Indonesia. I see. Monggo Pak Tito. Oke. Nanya Pak, tadi ada almarhum Pelda Ramawahyu. Jadi kan pernah dari gerombolan bersenjata Pak ya. Itu kalau gerombolan bersenjata memang tidak termasuk pihak-pihak yang dilibatkan dalam perundingan Pak ya, atau pasukan liar begitu? Ya betul Pak. Jadi seperti di Kongo ini kan masalahnya sudah akut Pak ya. Jadi itulah kalau negara fail state ya, kemudian tidak bisa mengatasi gerombolan-gerombolan bersenjata itu tadi, sehingga konfliknya tidak hanya dua sisi, tapi mungkin multi. Masing-masing kelompok punya senjata dan tidak ada yang mengendalikan gitu. Jadi pada saat Pelda Rama tadi dengan kawan-kawan itu sedang konvoi menggeser peralatan berat untuk membangun suatu fasilitas, pada saat kembalinya mereka itu ditembaki dari di tengah jalan itu, Pak. Dan kebetulan Pak Rama ini langsung kena begitu. Jadi yang gerombolan liar memang nggak tahu Pak ya, Pak, itu adalah pasukan PBB penjaga perdamaian ya. Jadi mereka anggap musuh kali ya. Nah, tahu Pak. Jadi mereka tahu. Tapi begini Pak, memang inilah ada ada dinamika di daerah operasi ya Pak ya. Jadi pasukan itu kan berbagai macam tugas Pak. Kebetulan kita yang di kelompoknya Pak Rama tadi itu menjadi kompi seni. Tugasnya bukan bertempur, tapi membangun sarana. Tetapi mereka itu dikelilingi juga oleh pasukan-pasukan yang melindungi pasukan itu. Jadi misalkan begini, kompi seni pada saat bergerak dia dilindungi oleh pasukan dari batalion Malawi pada saat itu, Pak. Tetapi kemungkinan begini, pasukan pelindung ini kan punya potensi bentrok dengan kelompok bersenjata karena dia tugasnya melindungi, Pak. Jadi misalkan ada penyerangan kelompok bersenjata ke penduduk lokal begitu. Nah, pasukan pelindung tadi itu mau tidak mau dia akan menjaga supaya warga sipil tadi tidak menjadi korban. Sehingga dalam tanda kutip kadang-kadang mereka pasukan pelindung tadi dianggap musuh juga oleh pasukan bersenjata. Hanya mereka tidak tahu bahwa itu kontingen Indonesia sedang berjalan begitu. Dan itu bukan pasukan pelindung, tetapi adalah kompi seni yang sedang berjalan, yang tugasnya memang sebenarnya bukan bertempur. Begitu. Dalam situasi seperti itu, Pak, apakah pasukan penjaga perdamaian boleh membalas atau paling nggak bertahan? Hanya bisanya bertahan, Pak. Tetapi masalahnya di dalam konvoi tadi itu ada pasukan pelindung. Jadi yang dapat punya kewajiban untuk membalas itu adalah pasukan pelindung. Jadi pada saat disergap seperti itu, pasukan kita menyelamatkan diri memang hanya. Tetapi Pak Rama ini, tembakan pertama langsung kena. Begitu. Kayak ada snipernya kali ya? Ya, mungkin Pak. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak informasinya. Ya. Pak Tito, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Audiens nih. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Monggo. Kita tanya pada ahlinya. Karena kita masih punya waktu 30 menit lagi sebelum usai. Selamat sore, Bapak-bapak. Pak, monggo. Ya, Bung Stanley, Pak Hari. Iya, Pak John ya. Silakan ada pertanyaan Pak John. Saya dengan Johannes, biasa kawan lama dari Arek juga dulu. Selamat datang. Ya. Silakan Pak John, mau nanya apa Pak John? Pak Beni, yang pasti selamat dulu ya Pak ya atas prestasi yang ditorehkan oleh pasukan perdamaian.
Iya Pak, terima kasih Pak. Satu sisi saya juga bangga Pak. Saya juga putra ex Angkatan Udara Pak. Oh iya Papi Pak. saya seorang pensiunan Angkatan Udara. Kebetulan istri saya juga sekarang seorang wara Pak. Oh iya. Ini kebetulan sekali. Tapi sebenarnya saya gabung di sini, mau gabung ikut ini bukan karena istri saya maupun masa lalu saya juga, tidak. Sebenarnya rasa kangen saya dengan Arek juga sih. Welcome, Bro John. Kayaknya mau nanya Pak Benny. Ya, Pak Benny. Ya. Pasukan perdamaian itu, ini hal-hal yang ringan aja sih. Pasukan perdamaian itu kan setiap anggota Satgas atau pasukan Satgas itu punya masa tugas ya Pak Benny ya. Ya. Punya masa tugas ya. Betul. Nah, masa tugas perdamaian PBB ini yang mungkin sudah disetujui atau disepakati oleh semua negara yang tergabung dalam pasukan keamanan ini, masa tugasnya itu berapa lama, Pak? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Kalau untuk masa tugas, misalkan katakanlah si A tergabung dalam batalion di UNIFIL, nomor 21 misalkan, itu masa tugasnya 1 tahun. Oh, oke. Nanti setelah itu akan ada rotasi selama daerah itu belum dicabut sebagai daerah operasi PBB. Jadi katakanlah batalion mekanis kita yang di UNIFIL ini mereka akan selesai yang dari tahun akhir 2019 akan selesai Desember 2020. Nah, sekarang kita sedang menyiapkan penggantinya, Pak, batalion penggantinya untuk bertugas tahun depan. Begitu, Pak. Tetapi kalau keseluruhan dari satu area tadi ditetapkan atau pasukan PBB bertugas di daerah itu tergantung dari asesmen dari PBB. Apakah kondisinya sudah membaik di situ atau bagaimana? Kemudian yang kedua, juga ada pasukan-pasukan tertentu yang kemudian terminate penugasannya karena beberapa hal. Misalkan pasukan kita di Darfur itu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu sudah selesai. Karena di sana ada proses pengurangan pasukan. Jadi yang dulunya katakanlah 10.000 pasukan dikurangi menjadi 5.000 pasukan. Itu kemudian ditetapkan oleh PBB berdasarkan kesepakatan negara yang ditempati tadi, siapa nanti yang prioritas tetap dipertahankan. Rata-rata di sana ada yang dipertahankan adalah negara-negara Afrika. Sehingga batalion-batalion dari luar Afrika itu terminate tugasnya dan kembali. Jadi pasukan kita yang di Darfur sudah selesai, Pak. Tugas gitu. Tapi kalau untuk person, jadi untuk 1 orang bertugas itu 1 tahun, Pak. Oke, baik. Ya. Berarti seperti di Kongo, kemudian Lebanon, ini masih terus ya Pak ya? Masih terus ya Pak ya? Nanti tergantung dari asesmen dari PBB, bagaimana misi di situ. Haiti misalkan, Pak. Haiti itu dulu ada kompi seni kita dideploy di sana. Tapi kemudian karena dianggap sudah pulih ininya, kemudian berhenti. Tidak ada lagi misi di Haiti. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pak Hari boleh ya? Silakan Pak John. Iya. Pertanyaan kedua, ini berkaitan dengan resiko, Pak Benny. Betul. Karena itu kan suasananya dan situasinya memang situasi perang. Memang pasukan perdamaian, tapi kalau bayangan saya itu situasi perang di sana, Pak ya. Dan tentu tekanan-tekanan terhadap person itu, anggota kita, Satgas anggota kita itu mungkin demikian besar atau demikian tinggi, terutama dari sisi psikologis, Pak. Betul. Nah, selama 1 tahun itu apabila terjadi gangguan psikologis atau gangguan fisikis terhadap mereka, itu apakah boleh mereka langsung dipulangkan atau memang harus ditangani di daerah konflik itu sendiri, Pak? Jadi pada prinsipnya pada saat satu orang atau ya satu orang ya kembali lagi kalau psikologi kan perorangan ya. Satu orang sudah bertugas itu ada semacam kontrak dia selama 1 tahun. Ya. Dan untuk bisa terminate kontrak dan sebagainya itu pakai assessment. Jadi pada saat mereka memerlukan penanganan di bidang tidak hanya psikologi, Pak, kesehatan dan sebagainya, itu ada timnya, Pak, di sana. Seperti contohnya dari 6 orang rekannya 6 termasuk Pelda almarhum Rama Wayudi
Ya. yang disergap itu kita melakukan healing secara psikologis untuk 5 yang mereka survive, mereka yang selamat, Pak. Itu ada prosesnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Berarti penanganannya benar-benar cukup lengkap dan detail ya, Pak ya, untuk Ya, person. betul. Termasuk juga seperti Pelda Rahmawayudi itu mendapatkan asuransi, Pak, dari PBB. Oke, baik. Dan itu besar sekali, ya, cukup besar lah. Tapi ya kita tidak mau ya, tidak ada yang memilih untuk Pak. mendapatkan itu. Baik, Pak. Maksudnya itu semua sudah diatur untuk sepadan dengan resiko di daerah penugasan. Salah satu bekal begitu, Pak. Asuransinya adalah salah satu bekal ya, Pak ya. Pada Itu saat PBB. person pun PBB. betul, Pak. Ya. Pada saat person itu melakukan tugas ya, Pak ya. Ya, betul. Oke, baik, Pak. Karena personil kita, tadi saya sudah cerita pada saat di awal tadi, bahwa personil kita begitu mereka melaksanakan tugas di daerah operasi, itu semuanya atas expenses-nya itu ditanggung oleh PBB, Pak. Oke, baik. Ya. Oke. Untuk sementara cukup dulu. Terima kasih Pak Beni. Ya. Pak Hari, Pak Stanley, thank Oke, you. terima kasih Pak John. Terima kasih, John. Mbak Biter, aduh. Pak Beni, saya ada satu pertanyaan lagi di Pak Beni. Ya, silakan, Pak. Kalau lihat di seragam tentara PBB yang di situ di daerah konflik, Ya. apakah mereka dibekali juga dengan rompi anti peluru, Pak? Ya, Pak. Jadi pada saat mereka bertugas, itu mereka memakai rompi anti peluru, Pak. I see. Oke. Ya. Sebentar. Pak Tito, itu ada dari nomor 555 ya kan itu ada gambarnya Pak Beni hilang. Siapakah itu? Kok nggak ada namanya, Pak? Itu kayaknya gambaran Tito tuh karena apa? Nomornya yang nomor apa namanya? Yang ada gambar lukisan. PA. Iya, kayaknya nomornya Tito tuh kayaknya tuh. Saya boleh nanya? Ya, silakan Pak Jody, silakan, Pak. Ya, Pak Beni, saya senang mendengarnya dan banggalah bahwa ternyata pasukan Indonesia itu dikenal dan malah dijadikan pattern ya untuk memelihara perdamaian dengan kegiatan sosial. Tapi ini saya pertanyaan dari orang yang nggak tahu Pak ya. Kalau di sana batalon-batalon dari tiap negara, berarti tiap komandan batalon ini lapor ke panglimanya ya? Ada panglima ya? Ke Force Commander, Pak. Force Commander. Ya. Dan itu berlaku bahwa itu ya militer, mereka harus nurut apapun kata komandernya ya? Ya, nanti kan Force Commander itu kan punya staf, Pak. Punya asisten operasi, punya asisten intelijen, punya asisten logistik yang mengatur semua mekanisme penugasan di daerah itu, Pak. Oke, berarti itu memang seperti militer pada umumnya ya? Ya, betul, Pak. Aturannya seperti itu. Betul. Biarpun misalnya komandernya itu adalah dari negara yang mungkin lagi politiknya lagi nggak enak sama Indonesia, tetap harus nurut, Pak ya? Oh ya, begitu ya, betul, Pak. Ya. Lalu pertanyaan yang nggak tahu lagi, Pak. Kalau TNI PNPP datang ke sana, itu peralatan senjata dan kendaraan tempurnya Mbak sendiri, Pak ya? Ya, jadi nanti ada kan PBB itu kan tidak punya aset ya, Pak ya. Dia itu kan hanya mengkoordinir pasukan-pasukan itu. Karena kan mereka itu stafnya ya adanya di New York itu, Pak. Nah, itu ada namanya COE, Pak. COE itu Contingent on Equipment, Pak. Jadi mereka bawa senjata sendiri, bawa panser sendiri, dan itu nanti akan dibayar oleh PBB seolah-olah PBB menyewa senjata itu, menyewa panser itu untuk perlengkapan pasukan, Pak. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berarti kita bawa persenjataan dan kendaraan tempur banyak dari Pindad, Pak ya? Ya, betul, Pak. Apakah dibandingkan dengan yang lain kita memang produksi Pindad tuh cukup bisa dibanggakan, Pak? Ya, ANOA, Pak. ANOA juga menjadi andalan pasukan kita di sana. Dan ya kan tiap negara membawa barang produk bekalnya masing-masing, Pak ya. Mungkin ada negara-negara yang sudah maju yang peralatannya sophisticated, tapi banyak juga peralatan-peralatan negara-negara yang jauh di bawah kita. Tetapi PBB kan memberi bottom line ya. Jadi standarnya, misalkan katakanlah kalau untuk angkot lah, misalkan begitu ya, minimum Suzuki Carry lah.
tidak boleh lagi kendaraan yang bemo atau apa begitu. Nah, itu paling tidak harus dipenuhi, Pak. Itu ada bottom line standarnya ada, Pak. Dan ANOA memenuhi, Pak. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi melanjutkan dari pertanyaan Pak Jody tadi, selain ANOA dan senapan serbu SS, apalagi produk Indonesia dari Pindad yang dipakai di pasukan PBB, Pak, yang bisa kita banggakan, Pak? Selama ini kalau untuk untuk peralatan tempurnya itu, Pak. Jadi untuk kendaraan lapis baja kita dan senjata kita, Pak. Tapi kalau untuk peralatan non tempur banyak, Pak. Jadi produk-produk dari produk kesehatan dari kita, dari Puskes TNI itu ada yang dibawa. Tetapi yang bersifat military, yang senjata tadi itu SS2 dan juga ANOA. Kemudian ini promosi untuk pakaian seragam kita, Pak, produksi Street Tag itu, Pak. Jadi Street Tag itu salah satu promosinya juga dari pasukan perdamaian kita. Jadi Street Tag itu kalau tidak salah saya pernah kunjungan ke Street Tag itu mereka sudah melayani sekitar 14 negara lain ya yang memesan kain untuk seragam itu dari Street Tag di Solo itu, Pak. Luar biasa. Oke, kenapa saya tanya? Ini agak nyimpang dikit. Kita kan tiap tahun tuh TNI itu kan juara menembak, Pak, ya, di Australia itu. Dan senapan pakai senapan buatan Pindad itu. Ya, mereka curiga. Kayak apa ya senapannya kok juara terus TNI ini? Jadi itu yang saya bangga sekali, Pak. Luar biasa di banyak sniper di TNI. Itu yang nama saya mengenai produk Pindad, Pak. Luar biasa. Dan itu selain itu, Pak, setelah itu kita dipercaya untuk melatih itu Angkatan Darat Brunei yang mau ikut itu lomba itu, Pak. Begitu dilatih oleh Kopassus, mereka dapat juara, Pak. Berapa ya? Mereka dapat medali lah. Mereka dapat medali Brunei, ya begitu. Mantap, luar biasa. Hebat. Oke. Boleh tanya, Mas Heri? Silakan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang. Saya mau tanya soal teknis yang pemilihan anggota kita. Itu kan mereka pasukan aktif juga ya di kesatuan masing-masing. Ya, betul. Nah, apakah mereka itu yang dipilih atau mereka mengajukan diri sendiri gitu? Jadi ini untuk yang pasukan inti ya, Pak. Ya, kita istilahnya main body. Jadi main body itu ada batalion mekanis di Lebanon, batalion gerak cepat di Kongo, kemudian kompi seni di Kongo dan kompi seni di Sentral Afrika. Nah, itu pemilihannya adalah berdasarkan satuan yang berprestasi, Pak. Contohnya, beberapa saat yang lalu saya sedang menyeleksi untuk berangkat ke Kongo tahun depan atau akhir tahun ini, itu dari batalion yang berada di Putus Sibau, di Kalimantan, Pak. Nah, itu ditunjuk batalion itu untuk diseleksi, karena batalion itu tahun lalu, itu pada saat bertugas pengamanan perbatasan di Papua, itu berhasil mendapatkan senjata-senjata dari gerombolan bersenjata di Papua, Pak. Ya. Nah, itu kemudian menjadi pertimbangan pimpinan bahwa batalion ini layak untuk diseleksi menjadi pasukan perdamaian, begitu, Pak. Nah, itu nanti, untuk yang main body, Pak. Jadi berdasarkan prestasi satuan, Pak. Ya. Kemudian satuan itu tidak bisa berangkat hanya satuannya sendiri, Pak. Karena begitu sampai di sana, itu satuan kan harus ada, katakanlah tenaga electricity, untuk kemudian perbaikan kendaraan dan sebagainya, sehingga diperlukan penambahan atau melengkapi pasukan inti tadi yang dari Angkatan Darat tadi dari berbagai angkatan. Jadi nanti batalionnya menjadi gabungan, yang main-nya adalah katakanlah batalion 100, tapi pelengkapnya nanti ada dari Angkatan Laut untuk dokternya, dari Angkatan Udara untuk ahli komputernya, begitu, Pak. Nah, itu nanti diseleksi tersendiri, Pak. Begitu. Dari segi kepangkatan bagaimana, Pak? Apakah yang di level-level yang bawah atau menengah? Sampai dari prajurit 2 sampai dengan kolonel, Pak. Jadi untuk sampai kolonel itu akan menjadi menengah, komandan Satgas, ya, Pak. Komandan Satgasnya adalah kolonel, kemudian nanti berjenjang, kemudian ada komandan batalion, kemudian ada komandan kompi dan sebagainya, itu sesuai dengan urutan kepangkatan. Jadi yang paling senior kalau yang diseleksi adalah kolonel, Pak.
Kecuali kalau ada tawaran atau ada peluang untuk menjadi wakil force commander begitu. Itu biasanya Pati bintang 1 itu Bintang 1, diseleksi, Pak. bintang. Ya. Tapi mereka nanti tidak khusus membawahi pasukan Indonesia, tidak. Tapi dia menjadi wakil di markas besar di force commander, katakanlah di Lebanon, itu menjadi wakilnya force commander gitu, Pak. Nah, berarti tadi Pak cerita yang salah satu pasukan kita yang gugur di sana itu berarti di kesatuan itu memang ada khusus untuk bertempur ya Pak ya? Kalau almarhum Rama itu background-nya adalah peralatan, Pak. Ya, dari Zeni kan itu kan untuk infrastruktur ya Pak ya. Kan tadi Bapak cerita kan bahwa kalau dari Zeni infrastruktur kan mereka melarikan diri gitulah. Yang istilahnya yang bisa bertahan adalah yang pasukan yang bisa menembak itu yang diizinkan adalah yang untuk bertempur. Nah, apakah memang ada semacam special force gitu Pak? Kalau misalnya tiba-tiba ada orang Zeni kita yang disandra, kemudian ini tidak terdaftar entah itu kelompok A, kelompok B, jadi kita bisa PBB bisa menyerang gitu Pak. PBB biasanya, ini saya jawab pertama ya. Jadi tadi yang masalah kasus dia disergap, Pak. Jadi 6 orang dari Kompi Seni tadi, termasuk Pak Rama tadi, pelindungnya adalah Batalion Special Force dari Malawi. Jadi sebenarnya tugasnya Batalion Malawi itu melindungi. Hanya ini kemarin kita minta investigasi dari Force Commander, bagaimana bisa terjadi sampai kan itu di depan konvoi dan di belakang konvoi itu ada pasukan pelindungnya Pak dari Malawi. Kenapa kok bisa lolos begini kok sampai yang di tengah konvoi bisa kena? Itu kita komplain kepada Force Commander. Itu yang pertama Pak. Kemudian kalau terjadi masalah disandra, itu juga terjadi Pak. Jadi beberapa waktu lalu itu pasukan dari Pakistan itu masuk ke satu wilayah yang kemudian sebenarnya sudah berdasarkan kesepakatan itu dia tidak boleh masuk ke situ. Nah, dia masuk ke situ dan dia disandra dan dia tapi PBB tidak bisa atau prinsipnya tidak kemudian berperang dengan siapapun pihak di wilayah itu, tapi selalu dengan negosiasi. Makanya di dalam pre-deployment training itu pasukan kita dilatih bagaimana kalau kita disandra. Gitu. Jadi jangan sampai disandera hanya karena merasa tentara, sementara yang nyandera ini kelihatannya seperti preman, seperti gerombolan bersenjata, malah konyol. Karena pasti akan ada upaya untuk pembebasan sandera itu, pasti ada perundingan itu. Jadi jangan sampai konyol pasukan kita hanya karena disandera, terus kemudian merasa tentara, melawan, akhirnya malah tidak bisa diselamatkan. Ya. Itu termasuk yang materi pelatihan di pre-deployment training, Pak. Kemudian kalau mereka selesai bertugas, Pak, tadi ya ada yang setahun gitu, apakah mereka dipromosikan untuk naik pangkat atau seperti biasa aja gitu, Pak? Hanya sekedar buat menu-menuin CV-nya aja gitu, Pak? Jadi dari PBB setiap kali pasukan itu selesai bertugas mereka mendapat UN medal ya, Pak ya. Kemudian dari TNI sendiri, dari negara, mereka mendapatkan medali penghargaan, Santi Dharma, itu sebagai penghargaan bahwa dia adalah veteran dari pasukan PBB. Kemudian untuk kejadian-kejadian tadi, Pak, jadi yang saya tunjukkan tadi yang menghadang tank Israel, kemudian mendapatkan senjata-senjata dari pasukan, itu sekarang sedang dalam proses pengajuan untuk mereka. Kalau tentara itu kan kesejahteraannya, kalau nggak naik pangkat, pendidikan, Pak. Ya, ya, jadi itu mereka sedang dipromosikan 2 itu, Pak. Untuk anggota-anggota itu diupayakan untuk bisa mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat atau dapat prioritas pendidikan. Karena pendidikan itu modal juga untuk naik karir, ya. Betul. Ya, Pak. Itu sedang kita proses, Pak, untuk yang beberapa catatan tadi, prestasi tadi, Pak. Pak Benny, mau nanya, ini segi lain. Ada nggak pasukan kita yang terus kecantol sama orang sana, Pak? Jadi begini, Pak. Jadi PBB itu punya code of conduct yang sangat ketat, Pak.
Jadi memang kalau orang naksir itu kan nggak bisa itu Pak ya. Naksir itu kan tidak bisa tidak bisa dihalangi ya Pak ya. Ya. Saya belum dengar sampai saat ini Pak bahwa ada pasukan kita yang kemudian pulang bawa orang Libanon lah begitu Pak ya. Tapi yang jelas ada dari kasus dari negara lain itu yang kemudian langsung dipulangkan oleh PBB karena dia melakukan dalam tanda kutip pelecehan ya kepada penduduk setempat begitu. Jadi ada kasus tentara dari negara lain itu pura-pura, saya tidak tahu, kita tidak tahu apakah dia pura-pura meminta bahasa lokal, menerjemahkan bahasa lokal gitu. Tapi intinya itu bahasanya itu kurang senonoh lah begitu Pak. Dan itu dilaporkan oleh penduduk setempat kepada force commander atau provosnya di sana begitu Pak. Itu langsung pulang Pak. Jadi hal-hal seperti itu diatur sangat ketat oleh PBB, bisa pulang itu nanti belum waktunya dipulangkan. Iya, memang betul ya. Memang harus ada code of conduct. Oke, ya, betul. Balik ke Hari sama Dito. Makasih. Saya lagi Pak Benny, ini dalam situasi pandemi COVID ini, bagaimana Force Commander dan pasukan UNIFIL ini dilindungi Pak? Apakah ada tambahan peralatan atau pengecekan sesuai dengan protokol COVID di sana Pak, di daerah konflik Pak? Betul Pak. Jadi kita sendiri dari pasukan dari Indonesia itu di daerah operasi kita berlakukan sama sebenarnya semua negara kan sama Pak. Sekarang itu kan protokol COVID-nya sama kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dicek suhunya itu kan sama semua Pak. Jadi kita mendorong tambahan peralatan untuk pasukan kita Pak, di luar dari yang disediakan oleh PBB Pak. Yang kedua, protokol pemberangkatan pasukan itu sekarang juga menjadi semakin panjang. Jadi pada saat pasukan kita mau berangkat dari Indonesia, itu karantinanya lebih panjang. Ya, pakai tes COVID, PCR dan sebagainya. Nanti begitu di daerah operasi, itu juga mereka dikarantina, Pak. Dikarantina. Terus kemudian sekarang kegiatan-kegiatan sosial itu juga dibatasi juga, Pak. Di daerah operasi. Dan yang kemudian menjadi masalah buat kita, banyak sekali penerbangan ke Afrika itu yang sampai sekarang belum buka, Pak. Sehingga seperti kemarin waktu mengembalikan jenazah Rama itu belok-belok, Pak, itu muter-muter dulu. Diangkut PBB ke bandara yang memang masih buka begitu. Termasuk kita tahun ini kan pergantian atau rotasi pasukan itu tertunda semua, Pak. Karena masalah COVID, karena penerbangan belum dibuka ke daerah-daerah, terutama yang di Afrika, Pak. Iya. Termasuk Commander's Visit tidak bisa dilaksanakan untuk melihat kondisi pasukan kita di lapangan. Maksud Pak Benny belum ke sana ya, Pak ya? Belum sempat ke sana ya? Nah itu, tadi makanya saya bukan peacekeeper dan saya belum pernah ke sana. Ya betul. Menarik sekali. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak buat Pak Benny? Silakan. Ini mumpung ada kesempatan bagus. Izin bertanya saya. Ya silakan, Pak Gregorius. Saya sekarang mahasiswa di FUI. Saya kebetulan Pak Benny, saya lulusan dari Kanisius juga tahun 2017. Salam kenal. Izin moderator. 30 tahun setelah saya, Pak. Ya. Kurang lebih gitu. 87, 30 tahun. Iya. 30. Silakan. Betul bilang Pak Benny itu kan latar belakangnya dari penerbang ya. Iya betul Pak. Dari airman dan bukan pasukan, sebenarnya kan ini pasukan perdamaian. Makanya saya sempat agak bertanya-tanya sebenarnya kompetensi apa sih yang dicari untuk menjadi seorang pasukan penjaga perdamaian? Apakah juga dari perwira karir mungkin dia backgroundnya perwira karir, apakah dia bisa masuk jadi pasukan perdamaian? Itu yang masih saya penasaran sampai sekarang sih Pak. Demikian dari saya. Oh iya, jadi semua militer aktif TNI itu semua bisa menjadi pasukan perdamaian. Di TNI kan ada Tamtama, Bintara untuk kepangkatan perwira, kemudian perwira itu ada yang intake-nya dari Akademi Militer, AAU atau Akademi Angkatan Laut, kemudian ada dari perwira karir. Nah, itu para dokter itu kan semua perwira karir semua itu. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas itu yang perwira-perwira dokter-dokter kita. Kemudian untuk
konstruksi. Kalau di Angkatan Udara rata-rata yang perwira yang menangani masalah konstruksi mereka rata-rata lulusan dari teknik sipil, teknik yang lain dari universitas. Mereka masuk setelah menjadi sarjana, mereka bergabung dengan TNI begitu. Dan semuanya terbuka, bisa untuk ikut menjadi pasukan perdamaian. Karena nanti yang dibutuhkan tidak hanya pasukan saja, tapi nanti dibutuhkan dokter, ahli komputer, kemudian ahli bangunan, ahli peralatan, dan sebagainya. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Mas Gregory. Saya boleh tanya? Ya, silakan Pak Semantoro. Apa kabar? Baik Pak Semantoro. Oke, enggak, saya hanya ingin, ya kebetulan saya anak tentara. Saya itu kalau ada pembicara dari militer, saya itu sangat appreciate very much. Karena negara NKRI ini kalau tentaranya nggak kuat, wah udah bubar dari dulu nih. Nggak, ya pertanyaan saya Pak, untuk peacekeeping ini, presentasi infanteri, pasukan khusus, dan tenaga pendukung, dokter, ahli konstruksi, segala macam itu pembagiannya berapa persen? Jadi gambaran Pak ya, kita gambarnya dari 2.500 pasukan kita yang sekarang di daerah operasi, itu ada main body yang berupa, atau pasukan intinya ada 2 batalion. Satu di UNIFIL, satunya di Kongo, di MONUSCO, Pak. Itu kira-kira pasukan intinya itu sekitar 800 Pak. Kita bayangkan begitu. 800 lah. Berarti kan 1.600, Pak. Kemudian ada 2 kompi seni, Pak. Kompi seni itu, satu kompi itu sekitar 250. Berarti sekitar ada 500 pasukan seni. Nah, di luar itu adalah pendukung, Pak. Ada PM, polisi militer, kemudian ada ahli bahasa, kemudian ada dokter, ada petugas yang melayani catering, yang pelayanan personil, yang juru masak, ada yang driver, itu ada. Jadi kira-kira kalau yang tadi Bapak tanya infanterinya, kira-kira sekarang 800 mungkin sekitar 1.600, mungkin separuh lebih itu ya adalah infanteri. Kemudian yang seni itu sekitar 500 Pak, begitu. Nah, yang lainnya adalah pendukung. Ya, tapi kan pas namanya peacekeeping ini kan tidak mungkin melayani kayak peperangan terbuka, kan nggak ikutan begituan ya. Ya, tidak. Jadi nggak ikutan. Dan yang saya pengen tahu, ini apa termasuk daerah Libanon juga yang kemarin ada eksiden bom besar itu? Iya betul Pak, itu di Libanon, di Seaport Pak ya, di pelabuhan Libanon. Dan puji Tuhan pada saat itu Satgas Angkatan Laut kita itu sedang berlayar Pak, tidak sedang bersandar di pelabuhan Libanon. Blessing ya, betul-betul ya, memang blessing, ya blessing. Kejadian namanya eksiden itu kalau salah tempat, salah waktu, salah hari ya kita nggak tahu lah. Itu sedang berlayar kemarin. Oh gitu ya. Jadi hampir nggak ada eksiden dari peacekeeping kita Pak ya? Oh tidak ada Pak, tidak ada. Itu aja Mas Hendri, saya dari tadi ngikutin terus, sangat menarik, dan terima kasih jadi tamunya Cafe Kehidupan. Ya, terima kasih Pak Semantoro, Pak Beni. Satu pertanyaan terakhir boleh nggak dari aku? Silakan Pak Jody. Silakan Pak. Pengen tahu dari kita nih yang udah pernah jadi komander siapa Pak ya? Dulu ada Pak Rais Abin, itu bintang 2 Pak. Kemudian yang saya mungkin tidak kenal satu persatu yang lainnya, tapi termasuk mantan presiden kita Pak SBY. Itu dulu juga pernah ya? Ya. Beliau waktu itu Brigadir Jenderal, menjadi wakil Force Commander di Bosnia, Pak. Beliau. Oh, oke. Ya. Termasuk putranya, Pak ya? Juga yang menjadi wakil Force Commander, Pak. Cuman saya tidak hafal satu persatu. Tapi yang terkenal dulu Pak Rais Abin dengan Pak SBY itu, Pak. Kalau nggak salah Pak Aher Darsono juga pernah ya? Tapi lupa saya. Mungkin Pak ya. Saya mungkin kalau satu persatu tidak hafal, tapi kan ada beberapa kesempatan kita menjadi wakil Force Commander gitu. Oke, ya, membanggakan lah. Terima kasih. Ini sore ini menarik sekali. Terakhir Pak. Terima kasih. Yang batalion seni itu Pak ya, kompi seni itu peralatannya juga peralatan Indonesia yang dari Indonesia itu Pak, dibawa alat-alat berat ya? Betul. Kita bawa peralatan dari kita Pak. Dari kita membawa peralatan seni dari kita. Kemudian mereka di sana tuh lebih banyak kemana Pak? Ke pekerjaan jalan, jembatan atau apa gitu? Jadi macam-macam Pak. Jadi
ada misalkan mereka mendapat tugas membangun, menyiapkan kompon atau komplek untuk rencana kedatangan pasukan Pakistan misalkan begitu. PBB butuh satu komplek, mereka siapkan itu. Kemudian memperbaiki landasan di suatu tempat, karena kan banyak di negara Afrika itu landasannya yang masih tanah itu, Pak. Jadi seperti bandara seperti di sini begitu. Terus terakhir kemarin salah satu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mereka membangun semacam TPA, Pak, tempat pembuangan akhir sampah itu, Pak. Begitu. Tergantung dari penugasan dari Force Commander, itu nanti apa ditugaskan apa. Ya, terima kasih, Pak. Silakan, Mas Hari. Boleh saya bertanya, kalau melihat tadi ada Pak Awis Rabin segala macam, peacekeeping ini udah berapa tahun di Afrika, Pak ya? Oh. Jadi kalau tadi kita lihat di grafik tadi, Pak, jadi peacekeeping pertama Indonesia itu tahun 57, Pak. Waktu krisis Mesir, Pak. Krisis terusan Suez dulu, Pak. Itu di Mesir. Kemudian Kongo tahun 61-62. Itu di sana. Kemudian setelah itu era-era 65 sampai 70-an kita tidak mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, Pak. Kemudian mengirimkan besar lagi dalam bentuk batalion-batalion itu pada saat masalah di Vietnam, Pak. Vietnam, Kamboja, itu di sana. Kemudian yang terbaru ini mulai 2006. Setelah ada resolusi PBB tentang di Lebanon, di Vil, kita mulai mengirimkan, dan semakin lama semakin banyak. Sekarang terakhir ini 2.500. Jadi kalau dilihat dari perjalanan sejarah kita, itu ada 3 momen, ada 3 masa, kita memberikan pasukan dalam jumlah besar. Tetapi tidak berarti kita tidak mengirimkan peacekeeper sama sekali. Kita mengirimkan tetap, tetapi dalam bentuk military observer atau mil staff di headquarter-nya Force Commander, Pak. Yang perorangan-perorangan yang berangkat, Pak. Ya, tidak dalam bentuk pasukan. Dan skema pembiayaan itu semua 100% murni dari PBB atau Indonesia ikut kontribusi? PBB, Pak. PBB. Dari PBB ya. Kontribusinya Indonesia iuran ke PBB, Pak. Oh, iuran ke sana ya. Iuran negara Indonesia, tiap negara kan iuran ke PBB ya, Pak ya. Tapi kalau untuk pembiayaan semua pasukan itu adalah PBB. Ya. Jumlah pasukan Indonesia itu terbesar atau yang paling besar siapa, Pak, di sana? Paling besar saya kalau tidak salah Bangladesh atau Pakistan, Pak, yang paling besar. Kita nomor 8, Pak. Bangladesh, Pakistan, India, Cina, Ethiopia itu besar-besar itu, Pak. Mereka. Pertimbangannya apa ya mereka ya? Untuk sebetulnya kan kita cukup mampu mengirim pasukan yang besar juga, atau ada kriteria khusus ya? Jadi ada beberapa hal, Pak, untuk bisa menempatkan pasukan. Jadi sekarang ini pada saat ada namanya proses pledging, Pak. Jadi kita mengajukan, begitu PBB buka, oh saya ada area di mana, katakanlah di Sentral Afrika. Saya butuh, katakanlah, pasukan pemukul begitu. Nah, nanti negara-negara dunia akan pledging, mengajukan saya menawarkan diri untuk mengirimkan pasukan pemukul gitu. Tetapi kembali lagi tidak semua peluang-peluang itu kita tangkap. Kita kan pengennya dengan mengirimkan pasukan itu nama kita jadi baik, kemudian posisi diplomasi kita semakin tinggi. Ada pertimbangan misalnya gini, pasukan pemukul. Ternyata pasukan pemukul itu akan jadi musuhnya penduduk lokal atau gerombolan bersenjata. Akhirnya menjadi yang citranya menjadi jelek, begitu, Pak. Itu akhirnya akan menjadi kontraproduktif dengan baksos-baksos yang dilaksanakan oleh pasukan yang lain, yang misalkan civil military coordination tadi, Pak, yang baksos-baksos tadi, Pak. Jadi itu banyak sekali pertimbangan kenapa kita tidak semua peluang itu kita pledging, kita ajukan, begitu, Pak. Nggak, saya kira kalau peluang itu ada, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, mohon maaf, karena kan militer kita ini perlu juga latihan, tempat latihan ya, untuk berperang gitu loh, Pak. Kan kalau di dalam negeri kan nggak mungkin, kita udah nggak punya musuh. Gitu. Dan mungkin itu jadi mungkin kalau waktu kita lebih besar, prajurit kita makin banyak terlatih, bisa berkomunikasi dengan baik, bahasa Inggrisnya terlatih, itu aja. Kalau itu juga salah satu pertimbangan kita, Pak. Jadi gitu, targetnya waktu itu Pak SBY pernah menargetkan bahwa kita harus masuk 10 besar negara trup kontributor terbesar 10. Kemudian kira-kira waktu itu dihitung itu akan tercapai kalau kita mengirimkan 4.000.
Sehingga dari mulai 2006 itu PMPP dibentuk itu kan untuk memenuhi kebutuhan itu Pak, yang berstandar PBB. Tapi makin ke sini ternyata juga jumlah pasukan PBB itu berkurang Pak, sehingga kita masuk ke target 10 besar, sekarang kita 8 besar, tanpa kita harus 4.000 begitu Pak. Jadi sekarang gitu, kita ya. 2.500. Tapi kita sekarang sedang juga mengajukan pledging bersama dengan Australia untuk menjadi co-deployment Pak. Jadi nanti satu satgas itu isinya 2 negara Pak. Jadi Indonesia dengan Australia. Dan itu juga kalau itu nanti terlaksana itu juga akan sangat meningkatkan kemampuan pasukan kita untuk bagaimana bekerja dengan pasukan dari negara lain dalam satu satuan gitu. Karena kalau di yang sekarang terjadi kan satgas itu satgas Indonesia, tetapi ada satgas negara lain. Jadi nanti yang co-deployment itu adalah satu satgas yang terdiri dari 2 negara. Nanti komandan satgasnya akan bergantian begitu. Ini sedang dijajaki seperti itu. Wah, luar biasa. Saya kira itu hal yang menarik untuk kemajuan kualitas prajurit TNI kita, Pak. Kalau makin banyak berlatih di luar, saya kira kualitasnya juga makin meningkat. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Ya, betul. Mohon maaf, waktu sudah habis, Pak. Mbak Tito. Oke, luar biasa ya. Cuman mungkin saya pengen tahu aja terakhir nih, kalau boleh singkat aja, Pak Benny. Terkait resiko jelas, kebanggaan jelas, kontribusi jelas, tugas jelas. Kesejahteraan itu gimana ngitungnya? Apakah mereka mendapatkan tambahan atau gimana Pak ya bagi pasukan-pasukan kita yang bekerja quote-unquote melayani kepentingan perdamaian dunia di bawah PBB itu Pak? Ya, jadi kesejahteraan itu juga menjadi salah satu pertimbangan Pak, karena terus terang saja allowance-nya kan dari PBB itu dalam bentuk dolar Amerika Pak ya kepada pasukan, sehingga yang kami pikir untuk Indonesia itu masih sangat memadai untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi orang pulang tugas itu ada hasilnya lah begitu Pak ya, kasarannya begitu Pak. Itu ya. ada. Bisa nabung Pak ya. Ya betul Pak ya. Kalau dulu tahun 6162 kalau Bapak-bapak ingat dulu kan ada populer dengan Vespa Kongo, Pak ya. Oh iya. Vespa Kongo. Nah itu salah satu hasil oleh-olehnya itu pasukan Garuda tahun 6162 setelah pulang dari Kongo mereka tuh kesejahteraan salah satu diberikan itu kendaraan pada saat itu Vespa Kongo yang sekarang harganya mahal itu, Pak. Collector item. Ya, luar biasa ya, luar biasa kita banyak mengupdate mengenai kita dan paling tidak kita sadar bahwa di HUT ke-75 Republik tercinta ini kita juga banyak berkiprah ya untuk mengisi, tidak saja mengisi bangunan Indonesia, tapi juga ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, kan begitu kira-kira. Terima kasih Pak Benny.